Halo everyone, welcome back this my channel. It's Lia. Aku baru lagi bikin video minggu kemarin karena abis pulang kampung jadi nggak sempet tag video. So nggak usah bertele-tele, kita langsung aja ke videonya. Ada nggak sih di antara kalian yang masih dihantui rasa trauma akan masa lalu? Which is di saat kalian inget momen itu, amarah kalian bangkit lagi, rasa sedih kalian merontak-rontak lagi, sumpah serampahnya terucap lagi, and then kalian jadi ngebenci takdir, ngebenci diri kalian sendiri, ngebenci Tuhan, bahkan kalian mempertanyakan keadilan, di mana keadilan itu, katanya Tuhan itu maha adil, but where is the justice? Yes, you've been the position. Aku pernah berada di posisi itu. Di posisi yang dimana saat itu aku membenci akan takdir aku sendiri, aku membenci diri aku sendiri, kenapa aku begini, kenapa aku begitu, aku mempertanyakan semuanya. You know, aku berada di posisi itu tuh kurang lebih 6-7 tahunan. Bayangin, selama itu aku hidup dalam keadaan memendam amarah, rasa takut, cemas, gelisah, semuanya itu menjadi satu. Aku tidak menghargai diri aku sendiri, aku merendahkan diri aku dengan orang lain. Kenapa aku tidak seperti mereka? Kenapa mereka begini? Kenapa mereka begitu? Kenapa aku masih begini-begini aja tanpa ada apapun yang bisa aku lakukan? Dan aku cuma bisa nyalahin diri aku, nyalahin semuanya. Sampai ada satu momen, tepatnya di usia aku yang masuk ke 20 tahun, di situ aku mulai aware. Aku bertanya begini, mau sampai kapan? Mau sampai kapan aku terus-terusan hidup dalam penderitaan seperti ini? Maksudnya aku tidak mengenali diri aku sendiri, aku tidak mengenali Tuhan aku terus-terusan nyalahin diri aku sendiri, aku gak ngebiarin diri aku buat berkembang lebih baik lagi, aku terus-terusan menekan diri aku untuk semakin terpuruk, membandingkan diri aku dengan orang lain. Mau sampai kapan gitu? Sampai akhirnya ketika aku aware, aku mulai untuk membuka diri aku, membuka mata hati aku, membuka pikiran aku, apa nih yang harus aku coba, yang harus aku perbaiki, mulai dari mana nih, sampai aku bisa ke tahap titik bahagia yang aku inginkan ini. Sesimpel aku dengerin podcast di YouTube, karena banyak sekali kan sekarang ini content creator yang ngebahas tentang positive vibe tentunya. Di situ aku buka podcast, aku dengerin, aku simak, lalu aku terapin ke diri aku sendiri. Dengan kita terus-terusan inget masa lalu, nggak ngasih untung apapun gitu. Maksudnya dengan kamu terus-terusan meratapi masa lalu, kamu sedih, kamu marah, jadi buat kamu di masa depan lebih baik nggak? Nggak kan? Tapi dengan cara kamu menyikapi ketika ada kesedihan di masa lalu, terus kamu di masa kini mikir, oh iya, kejadian itu jangan sampai terulang lagi. Gimana nih caranya supaya masalah kejadian itu tuh nggak terulang lagi? Aku harus bagaimana? Terapin di masa kini, coba belajar, coba latih, supaya di masa depan kejadian itu tidak akan pernah terulang lagi. Dan cara aku untuk grow up yang pertama adalah, jadi aku harus memaafkan dulu akan kejadian di masa lalu. Aku ngomong sama diri aku sendiri, ya Allah, aku ikhlas atas semua yang sudah terjadi di masa lalu. Entah itu karena kesalahan aku, entah itu karena keteladanan aku, entah itu karena memang kesalahan siapapun, aku ridho ya Allah. Karena aku percaya Allah itu gak pernah nguji manusia di luar batas kemampuannya. Jadi ketika saat itu aku dikasih ujian, ketika saat itu aku terpuruk sebegitu terpuruknya, aku percaya, mungkin ini sudah takdir Tuhan. Kalau aku nggak dikasih ujian seperti ini tuh, aku nggak akan menjadi terbentuk seperti sekarang ini, nggak akan seperti sekuat sekarang ini. Kalau aku nggak ada masalah itu, kalau aku nggak dikasih ujian seperti itu, mungkin aku nggak akan bisa, pikiran aku nggak akan terbuka gitu. Mungkin sampai sekarang aku nggak akan berani buat ngerubah diri aku untuk menjadi yang lebih baik lagi. Intinya, aku rubah mindset aku untuk ngambil sisi positif dari setiap kejadian di masa lalu. Finally-nya, aku jadi nggak sedih lagi ketika momen itu terulang lagi. Ketika aku ingat akan momen itu, amarah aku udah nggak bangkit lagi, rasa sedih aku udah nggak muncul lagi. Jadi aku lebih ke ikhlas. Itu step yang aku lakukan yang pertama. Terus yang kedua, aku belajar untuk
menghargai diri aku sendiri. Aku minta maaf dulu sama diri aku, maaf ya kemarin-kemarin aku terlalu ngajakin kamu untuk berjuang lebih keras, aku terlalu nyibukin, terlalu maksain diri aku untuk sampai ke goals, sedangkan aku di sini itu masih bener-bener apa ya, tertekan gitu. Apalagi dengan ngebanding-bandingin aku dengan orang lain, apalagi aku tidak menghargai diri aku gitu. Aku belajar untuk mencoba menghargai diri aku sendiri. Sesimpel mulai dari kalau misalkan weekend, libur kerja, aku ngasih waktu, ngasih space untuk diri aku sendiri, me time buat diri aku sendiri, kayak misalkan aku scrubban, terus juga maskeran rambut, mandi, mempercantik diri. You know, efeknya ke kita adalah itu tuh ngasih efek relax. Ini benar-benar ketenangan yang sederhana versi aku. Sesimpel aku lari di pagi hari, sesimpel aku menikmati aktivitas tanpa memikirkan sesuatu hal di luar kendaliku, sesimpel aku beli sesuatu hal yang aku inginkan dengan uang aku sendiri. Itu adalah sesuatu hal yang sangat bahagia gitu. Aku jadi nggak suka terlalu stres. Kenapa? Karena aku kasihan sama diri aku sendiri. Diri aku ini udah aku pakai buat kerja seharian, terus aku tambah lagi dengan beban pikiran aku dengan memikirkan sesuatu hal yang sudah tentunya Allah takdirkan, yang di luar kendaliku gitu. Kayak misalkan ada beberapa orang yang I don't know, dia iri atau nggak suka sama aku, terus mempertanyakan kenapa dia melakukan itu sama aku, kenapa dia begini begitu. Aku lebih ke bodo amat deh. Kenapa? Karena aku kasihan sama diri aku sendiri. Aku gak mau diri aku terlalu banyak beban. Aku gak mau diri aku terlalu stres. Karena daripada mikirin sesuatu hal di luar kendaliku, lebih baik aku mikirin sesuatu hal yang memang bermanfaat. Kayak misalkan aku pengen sampai ke goals nih, statementnya apa supaya aku bisa sampai ke goals ini, kayak gitu. Kamu tahu saat ini ketika aku inget sama semua hal, aku katakan sama diri aku, sekarang aku jauh lebih bahagia. Aku bersyukur atas segala bentuk kebaikan yang udah Allah kasih, segala nikmat Tuhan yang udah Tuhan kasih ke aku, karena ternyata masih banyak sekali hal yang belum aku syukuri. Jadi ketimbang aku memikirkan sesuatu hal yang memang sudah bukan di luar kendaliku, lebih baik aku menggunakan energi aku untuk Buat kalian yang relate banget kehidupannya sama video aku cuma mau ngasih tahu buat kalian, jangan nyalahin Tuhan, stop buat nyalahin Tuhan. Kenapa? Tuhan itu sesuai prasangka kamu. Kalau misalkan kamu beranggapan bahwa Allah itu nggak adil, Tuhan itu nggak adil, hidup kamu akan terus dikelilingi dengan ketidakadilan. Tapi kalau misalkan kamu berprasangka bahwa Tuhan itu maha penyayang, Tuhan itu maha pemaaf, aku yakin dalam kehidupan kamu pasti akan selalu menemukan kemudahan. Karena itu yang aku rasain sejauh ini. Sejauh ini, meskipun kehidupan aku belum sempurna, meskipun kadang aku selalu melakukan kesalahan-kesalahan yang membuat Allah kecewa, tapi aku selalu mencari jalan untuk kembali lagi sama Allah, karena ternyata cuma Dia yang bisa bantu aku, cuma Dia yang bisa nolongin aku, cuma Dia yang gak pernah mandang aku ini mau sehina apa, cuma Allah, cuma Tuhan gitu. So, semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching.